dan semua, perkenalkan nama saya Antonius Tony Fernandes, program studi ilmu pemerintahan semester 3, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di video ini saya akan menjelaskan kerangka analisa sistem politik menurut David Eston. Analisa sistem politik menurut David Eston terdapat 5 unsur. Yang pertama input, yang kedua konversi, yang ketiga output, yang keempat lingkungan dalam dan lingkungan luar, dan yang kelima feedback atau umpan balik. Di input, yang pertama input terdapat 3 bagian. Pertama tuntutan atau demon, dukungan atau support, apatis atau masa bodoh. Kemudian di konversi ini merupakan proses dari input untuk membentuk output. Di output sendiri berupa keputusan dan kebijakan. Dan keputusan dan kebijakan itu kemudian disosialisasikan kepada lingkungan dalam dan lingkungan luar. Dan ketika disosialisasikan akan muncul feedback atau umpan balik dari lingkungan dalam dan lingkungan luar berupa tuntutan, dukungan atau apatis juga, dan kemudian diproses kembali untuk menemukan titik akhirnya. Baik, untuk memperjelas dari penjelasan tadi, saya akan membuat contoh, yaitu contohnya saya melakukan tuntutan. Tuntutan itu berupa input kepada orang tua saya untuk membelikan saya sepeda motor untuk memperlancar perkuliahan saya, dengan alasan bahwa jarak dari kos saya ke kampus cukup jauh. Kemudian input itu ke konversi, yaitu di konversi orang tua saya, bapak dan mama saya berunding bagaimana dengan tuntutan yang saya buat tadi. Maka mereka menghasilkan output. Di output ini mereka menghasilkan keputusan bahwa mereka akan membelikan saya sepeda motor dengan syarat bahwa nilai semester saya harus baik setiap tahunnya, dan itu akan disosialisasikan kepada saya sebagai lingkungan dalam dan kakak saya sebagai lingkungan luarnya. Dan kemudian disosialisasikan, pastinya ada feedback atau umpan balik dari saya terkait dengan kebijakan atau keputusan yang dibuat orang tua saya tadi. Mereka bisa memberikan motor dengan syarat bahwa nilai semester saya harus bagus. Kemudian dari respon saya bahwa saya memberikan dukungan atau support bahwa baik. Kenapa? Orang tua saya membelikan saya sepeda motor dengan syarat bahwa saya harus mendapatkan nilai yang bagus setiap semesternya. Berarti kalau saya mendukung, berarti saya memberikan support. Maka itu akan diproses lagi ke input bahwa, dan diproses lagi untuk selanjutnya untuk orang tua saya membelikan saya sepeda motor. Baik, kalau itu dari input. Sekarang kalau kerangka analisis sistem politik, kita bisa mulai dari output juga. Dari output ini baru-baru Gubernur NTT mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah untuk SMA dimulai jam 5 pagi. Itu outputnya di sini berupa kebijakan. Kebijakannya bahwa untuk SMA sekolahnya di jam 5 pagi. Kemudian kebijakan itu disosialisasikan kepada sekolah-sekolah dan anak-anak SMA dan guru-guru. Itu guru-guru dan anak-anak SMA itu merupakan lingkungan dalamnya, dan lingkungan luarnya itu orang tua dari murid-murid atau anak-anak sekolah SMA. Dan ketika disosialisasikan, muncul feedback atau umpan balik atau respon dari guru-guru dan anak sekolah tadi. Respon baliknya, ada sekolah yang apatis, masih bodoh dengan kebijakan yang dibuat. Kemudian ada sekolah juga yang setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh gubernur. Dan ada juga yang memberikan tuntutan juga bahwa mereka tidak bisa karena jam 5 pagi masih terlalu awal. Dan semua dari tuntutan, dukungan, dan apatis tadi merupakan input untuk gubernur
bersama jajarannya dan kepala dinas pendidikan, mereka melakukan pertemuan lagi terkait dengan kebijakan mereka yang mereka keluarkan. Namun muncul lagi input, ada tuntutan, dukungan, dan apatis lagi tadi. Dan ketika mereka melakukan pertemuan tadi, gubernur mengeluarkan bahwa karena jam 5 pagi tadi dirasa terlalu berat, sehingga gubernur mengeluarkan kebijakan lagi bahwa untuk SMA dikeluar sekolahnya dimulai jam 5.30, dari jam 5 sekarang menjadi jam 5.30. Kemudian kebijakan tersebut disosialisasikan lagi kepada lingkungan dalam, yaitu guru-guru dan murid-murid SMA, dan lingkungan luarnya orang tua dari murid-murid SMA tadi atau anak-anak SMA. Kemudian muncul feedback lagi dari kebijakan itu, dirasa belum pas juga, sehingga ada juga yang masih apatis dan masih bodoh, ada juga yang memberikan atau mengikuti, memberikan support atau dukungan dari kebijakan tersebut, ada juga yang memberi tuntutan mereka tetap tidak mau, sehingga muncul input lagi. Dan itu kemudian dikonversi lagi, kepala dinas dan gubernur melakukan perundingan lagi terkait dari tuntutan itu, dan akhirnya mengeluarkan kebijakan lagi bahwa peraturan itu tidak diberlakukan lagi, karena mengingat bahwa jam 5 atau jam setengah 6 itu merupakan jam yang masih awal untuk anak-anak sekolah, karena sangat berbahaya. Akhirnya keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh Bapak Victor Laiskodat, Gubernur NTT, tidak direalisasikan atau tidak dijalankan. Mungkin sekian penjelasan untuk kerangka analisa sistem politik menurut David Eston. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.